Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk melegalkan penjualan minuman keras di Jakarta mendapat tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang keras menentang upaya Ahok ini, diantaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tri Wisaksana alias Bang Sani. Ahok dianggap mempermudah masyarakat Jakarta termasuk anak-anak di bawah umur untuk dapat membeli miras. Padahal dengan kondisi penegakan hukum seperti saat ini saja, sudah banyak sekali pelanggaran dalam peredaran dan penjualan miras di Jakarta. Aturan soal peredaran miras seharusnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang menekankan bahwa miras termasuk kategori barang dalam pengawasan pemerintah, sehingga pengaturan peredarannya pun harus ketat. Jika Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melegalkan miras, maka miras ini dapat dengan mudah ditemukan di minimarket yang dekat dengan sekolah dan tempat tinggal serta tempat ibadah. Semestinya jika mengacu pada Perpres di atas, peredaran miras ini hanya boleh dijual di hotel, bar, dan resto saja dengan persyaratan tertentu. Ya baik, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Bang Joni. Bang Joni, Ahok legalkan miras. Ini definisi melegalkannya dan mekanismenya seperti apa maksudnya? Saya sebenarnya belum begitu persis tahu ya pernyataannya itu, apa mungkin media menanggapinya secara salah. Tapi yang bisa saya tangkap sebenarnya memang adalah fakta seperti di Jakarta ini ya. Ada tempat-tempat tertentu yang Oke, mungkin sebentar Bang Joni, biar lebih jelas, ini adalah statement, ini diperkuat dengan usia tertentu yang tidak boleh membeli, di hotel boleh. Justru kami mesti ketat, jangan biarkan kampung-kampung produksi, kalau produksi pabrik beneran boleh nggak? Boleh. Jadi ada beberapa mekanisme yang langsung disebutkan sama Pak Gubernur gitu. Salah satunya adalah aturan untuk kemudian mengkonsumsi atau membeli. Selain itu ada juga pernyataannya, yang penting diperkuat kontrolnya. Anak usia tertentu tidak boleh membeli miras. Kalau beli di hotel, di mana-mana juga boleh membeli miras. Makanya saya katakan ini fakta orang-orang dan turis juga butuh miras. Tetapi belinya dibatasi dan anak kecil nggak boleh beli. Gimana nih kalau diartikannya kebijakan Jadi ini? saya menangkap sebenarnya pernyataan beliau bahwa fakta sekarang ini kan peredaran miras itu banyak yang tidak legal ya. Ya. Dan mereka tidak bisa dipantau oleh pihak pemerintah. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan misalnya dilegalkan itu adalah di tempat-tempat tertentu. Oke. Dengan pengendalian juga yang ketat, ya. Karena kita juga boleh tahu ada beberapa negara tertentu, katakanlah ketika judi itu memang dilarang, tapi diberikan tempat yang memang tidak bisa dijangkau orang-orang tertentu. Saya juga sepakat bahwa peredaran miras ini jangan terlalu begampangan begitu saja sampai ke daerah-daerah. Karena apapun namanya miras. Tapi ini sekarang sudah gampang, Bang. Nah ini yang memang mungkin Pak Ahok. Misalnya di minimarket kan semua gampang. Itu yang dikatakan tadi, mungkin Pak Ahok juga melihat perlu pengendalian yang ketat. Sebenarnya semangatnya seperti itu. Kalau bisa saya menangkap, karena tidak ada orang tertentu juga. Soal miras, orang butuh, turis juga butuh. Ini ada di beberapa media online yang mengatakan juga bahwa bir dan minuman keras merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian masyarakat Jakarta. Saya katakan ini fakta. Dan yang penting pengawasannya mesti diperkuat. Belinya dibatasi, anak usia tertentu mau beli juga harus dilarang. Jadi Pak Ahok melarang produksi miras oplosan tapi melegalkan miras pabrikan. Nah, ini jadi bagaimana ini Bang Sani? Iya, jadi saya bingung bedanya miras sama oplosan yang juga dampaknya sama bagaimana? Jadi kalau miras itu kan memang sudah ada aturan untuk produksinya. Dalam peraturan presiden itu memang diatur sedemikian rupa, baik dalam negeri maupun impornya. Kalau yang oplosan itu kan dibikin oleh masyarakat sendiri gitu, nggak jelas standarnya dan lain sebagainya, sehingga korban yang jatuh itu banyak. Nah harusnya kan ini dipisahkan, nggak perlu karena minuman oplosan ini kemudian lebih baik miras dilegalkan, padahal kan nggak ada kaitannya. Jadi harusnya maksudnya gimana kalau menurut DPRD? Harusnya yang minuman oplosan inilah yang ditegaskan, yang diedukasi lewat sekolah dan lain sebagainya, bukan kemudian yang miras diatur.
Ya miras memang udah ada aturannya, ada perpresnya, perdanya, permendagri, semuanya banyak. Tapi nggak dipungkiri juga Bang Sani bahwa toko-toko minimarket itu juga menjual. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu juga pasar yang cukup besar. Tapi pengawasannya kan tidak seperti yang dibayangkan. Iya. Ini bagaimana? Iya, jadi memang ini ada masalah penegakan hukumnya ya, karena di dalam Perda 8 tentang ketertiban umum itu, pada dasarnya itu menyimpan, menjual, mengedarkan itu dilarang, Ya. kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan. Oke. Dan mereka harus mengajukan siup minuman beralkohol. Nah, pasalnya itu adalah tempat-tempat yang boleh menjual itu, hotel bintang 5 dan seterusnya itu tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, Ya. sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau istilahnya minimarket itu kan berada di tengah-tengah pemukiman, di situ ada sekolah, di situ. Nah, itu yang penegakannya harus benar-benar Oke. konsisten. Bang Sani, memang dilematis kalau bicara soal miras, karena serba salah. Kita mayoritas muslim, lalu kemudian harus diatur juga dalam hukum gitu kan. Nah, kita bingung juga nih, tapi paling tidak yang lebih bingung lagi dikatakan bahwa benar nggak nih Pemda DKI punya 20% saham dalam salah satu perusahaan bir yang juga cukup terkenal dan sangat dikonsumsi oleh khalayak ramai. Kita tidak berdua saja, ada Pak Ali Mustafa Yakub juga, Imam Besar Masjid Istiqlal, lalu kemudian ada juga Bang Joni Simanjuntak dari PDIP nih ya. Iya. Nah, ini nanti akan menjelaskan kira-kira mau dikemana ini perda miras, lalu kemudian mekanismenya nggak mudah loh Pak, karena ya kalau kita jalan saja di sini sudah terlihat lah toko-toko minimarket yang menjual, dan itu bebas-bebas saja. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kondisi di mana gini, kalau nggak ada yang peduli lagi, bawa Pak di DPRD gitu misalkan, atau Pak Ahok nggak peduli, selalu siapa lagi yang peduli untuk mengatur ini, kan ini yang dibutuhkan. Tapi paling tidak kalau tadi Bang Joni sudah ada perkataan undang-undang bukan segalanya soal ini, berarti ada hal yang jauh lebih penting yang dinilai. Tapi bagaimana Pak Ali untuk melihat bahwa ini sudah dalam keadaan darurat, harus segera, jangan hanya usul-usul wacana-wacana. Ya, menurut saya setuju dengan Pak Yuni tadi bahwa undang-undang tidak segala-galanya. Artinya belum bisa menyelesaikan masalah yang tuntas ya. Oke. Sebab ini perlu dua ya untuk mengantisipasi seperti ini. Pertama dari segi eksternal yaitu undang-undang tadi ya. Yang kedua dari internal, pendidikan, terutama pendidikan keagamaan gitu kan. Saya percaya anak yang dididik dengan pendidikan keagamaan yang baik di 3 ya tempat pendidikan ya, rumah tangga, ya, sekolah dan lingkungan. Insya Allah dia itu kalau pendidikan yang baik seperti itu diberi 1000 merek miras, nggak akan menyentuh dia itu. Saya percaya itu ya. Oke. Jadi pertahanan dalamnya itu yang barangkali perlu sekali itu kan. Nah ini kan pertahanan dalam dan keluarga. Kalau pertahanannya dari Pemda gimana nih Bang Sani? Karena kan kita tahu sendiri karena kasus miras akhirnya keluar kemudian di masyarakat bahwa iya kok Pemda sejak dari dulu sudah punya saham di salah satu perusahaan bir yang terkenal. 20%, pemasukannya sampai 50 miliar dari situ. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, itu semenjak dahulu kita kritik agar saham Pemda yang ada di pabrik minuman keras itu dicabut. So, yang pertama ya tadi masalah manfaat mudaratnya kan minuman keras. Yang kedua adalah dari aspek edukasi juga, kan tidak mendidik. Pemerintah yang melarang lewat berbagai macam instrumen hukum tiba-tiba punya saham di situ. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mencari untung, mencari profit dari BUMD yang lain itu banyak BUMD. Kenapa sih dipertahankan sampai lama banget Bang Sani kira-kira? Menurut saya nggak tahu ininya ya. Oke. Tetapi ini mereka ini pabrik minuman keras ini memang membutuhkan legitimasi yang lebih kuat dengan adanya saham pemerintah di sana. Oke. Nah makanya itu yang kita sayangkan. Seharusnya Karena pemerintah nggak boleh dong ikutan di sini. Oke, Bang Joni, karena bagi produksi kampung-kampung produksi miras atau mungkin ya bisnis miras sendiri merasa, oh terima kok dari kita 50 miliar, pasti nggak ada masalah dong saya bisnis di sini mau dari mana minimarket kecil dan sampai besar. Kenapa sih tidak ada pengubahan atau paling tidak lebih hati-hati lah soal itu karena sensitif? Jadi saya mungkin saya agak berbeda dengan Bang Sani ya. Memang sebenarnya kan ada masyarakat tertentu yang bisa mengkonsumsi miras ini ya. Saya selalu melihatnya ya lebih kita arahkan kepada mereka gitu. Jadi ketika misalnya Pemda pun misalnya punya saham seperti itu,
saya selalu punya pandangan, ya itu digunakan nanti produk itu khusus kepada orang-orang tentu yang boleh mengkonsumsi minuman keras, ya. Karena biar bagaimanapun memang dalam posisi yang sekarang, hanya memang saya selalu mengatakan bahwa perlu pengendalian, ya. Contoh begini ya, minuman keras kita sekarang ini kan beredar, bahkan orang ada lucunya gitu loh. Nggak tahu budaya kita sebenarnya bukan budaya peminum ya. Akhirnya jadi gagah-gagahan. Minuman keras dioplos lagi segala macam. Di masyarakat, di negara tertentu misalnya, minuman keras itu mereka konsumsi ya memang seperlunya untuk menghangatkan badan. Ya. Nah di masyarakat warga tertentu, katakanlah di kalangan orang Batak Toba ya. Katakan di pesta-pesta tertentu itu mereka konsumsi tuak ya. Tapi kan di daerah dingin memang benar-benar. Jadi ketika dikonsumsi pun sedikit, nggak sampai misalnya jadi segala macam. Nah saya mau mengatakan ini begini.